Oke, assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Ini adalah tips ya, tips berkendara dengan baik, sopan, dan intinya kita selalu berdoa sebelum berangkat ya, dimanapun, kemanapun tujuan kita mau berangkat, tetap harus berdoa dulu ya sahabat. Banyaknya terjadi kecelakaan di jalan tol, apalagi kalau dialami para selebritis ya pasti viral kan gitu. Mudah-mudahan semua yang menjadi korban kecelakaan di jalan tol sampai saat ini diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan almarhum dan almarhumah wafat dalam keadaan husnul khotimah ya, husnul khotimah dalam keadaan iman dan Islam ya. Gini sahabat, satu, ngantuk jangan dipaksakan sih. Kalau ngantuk tidur aja. Kalau kita ngantuk di tol, secepatnya cari rest area ya. Nyawa kita usahakan untuk sampai ke rest area, itu aja. Jangan dipaksakan. Ya kalau ngantuk di tol kan nggak mungkin berhenti di pinggir jalan ya. Usahakan kita nyawa kita selamatkan dulu aja sampai ke rest area. Oke, masuk. Nah, kalau udah nyampe rest area, berarti selamat. Istirahat aja dulu. Istirahat sejenak. Mau 1 jam, mau 2 jam, udah gitu bangun seger, minum, lanjutkan lagi ya. Dan yang kedua adalah kecepatan ya. Yang saya alami, saya berkendara mulai dari 2010. Kalau kecepatan di atas 100 itu 120 lah katakan, apalagi kalau mobil mewah ya, kayak mungkin Pajero Sport gitu kan, Fortuner kan gitu. Kalau kecepatan emang kecepatan 100 120 di dalam mobil ya terasanya seperti biasa-biasa aja, diem gitu kan. Tapi kalau dari luar itu kayaknya kenceng sekali ya, kenceng sekali. Saya sempat sih dulu habis bensin itu di tol, otomatis kan kita nyebrang nih cari tumpangan ya untuk ke pom bensin, susah sekali saking kencengnya itu. Semua kendaraan yang di tol tuh kenceng gitu, mau nyebrang juga susah gitu. Jadi kalau misalkan kecepatan 100, 120, 140 berada di dalam mobil tuh terasanya kayak biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kalau terlihat dari luar itu kenceng sekali gitu. Kalau kita di tol, lihat kendaraan yang lewat itu sangat kencang sekali terasa ya. Jadi kalau kecepatan itu 120, 140 bahkan 180, roda itu juga kayaknya udah ngangkat kayaknya tuh ya, udah mau terbang. Dimana kalau misalkan kita bersenggolan atau tekor, atau misalkan kita berkedip sedikit depan tikungan, kayaknya susah untuk dikendalikan ya sahabat. Jadi ya cepat, ada batasnya, cepat. Bila mana emang jalannya lagi kosong ya cepat gitu. Misalkan kita lagi nggak enak hati nih, pelan-pelan gitu kan ya, 100 lah, sampai 100 atau 80 gitu pasnya ya gitu. Terus yang kedua itu jangan main HP, handphone ya. Semuanya terasa biasa-biasa aja dan nggak ada masalah ya sahabat. Bila mana kita main HP kan, telepon, kita lagi nyetir telepon atau video call, atau misalkan chat orang, atau bikin story di Instagram ya gitu. Kalau kita selamat atau ngantuk dipaksakan selamat, ya mungkin itu dianggap hal biasa. Selamat kok saya, ini saya main HP. Dirinya sendiri yang berkata. Tapi kalau emang terjadi kecelakaan dikarenakan main HP, bahkan sempat bikin story, ya itu kalau Anda bawa penumpang terus bos Anda meninggal dunia, ya tidak menutup kemungkinan Anda harus bertanggung jawab dan bisa berpotensi menjadi tersangka gitu ya, seandainya ada ya gitu. Jadi adab-adaban berkendara itu ada sih. Jangankan di zaman modern sekarang, ya mungkin di zaman kerajaan juga ada adab-adaban berkendara. Ya berkendara kuda kan gitu. Kalau kita mau naik kuda itu mau tujuan kemana kan ada adab-adaban. Mungkin ada kecepatan kuda juga kan. Mungkin di zamannya kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, Mataram, kerajaan Banten, kerajaan
Kutai, semua kan berkuda. Orang-orang, semua raja pasti punya pasukan, pasti punya kendara, yaitu kendaraannya kuda. Bahkan di zaman Nabi pun pasti ada kendaraan kuda kan gitu. Pasti mereka mengendarai kuda itu kecepatannya juga diatur. Ada waktunya kenceng, ada waktunya juga lambat gitu. Jadi yang pertama itu jangan main HP, yang kedua ngantuk jangan dipaksakan, yang ketiga apalagi lagi mabok itu nggak boleh ya, misalkan lagi kita mengkonsumsi narkoba, alkohol dan sebagainya nggak boleh gitu. Jadi tapi ngantuk itu lebih bahaya daripada orang mabuk ya. Kalau orang mabuk ya semabuk-mabuknya mungkin dia masih ada tingkat kesadarannya masih tinggi gitu kan. Ya dia juga takut. Semabuk-mabuknya orang dia takut celaka kan masih bisa dikontrol. Tapi yang lebih bahaya dari mabuk itu ngantuk. Kalau ngantuk itu tingkat kesadarannya semakin rendah dan kita semakin tidak konsentrasi ya. Gini aja kalau ngantuk. Ini kan mata melotot. Wah gitu. Kita kayak bawa mobil tuh kayak lagi mimpi. Wah gitu kan. Kalau pas gini sadar ya mungkin masih bisa dikendalikan, tapi kalau udah laju kendaraan kita udah nggak tentu arahnya, bisa nabrak orang lain, bisa nabrak pembatas jalan dan sebagainya, kan bisa fatal gitu. Jadi sekali lagi berkendara itu tetap harus berdoa, tidak boleh main HP, kecepatan itu diatur, dan kalau ngantuk tidur aja dulu, istirahat aja gitu ya gitu. Dan sering terjadinya kecelakaan di jalan tol karena kelalaian. Kalau misalkan si supir itu emang salah, apalagi dia jabatannya supir ya, dia tuh digaji sama majikan gitu, majikannya meninggal dunia gitu. Majikannya meninggal dunia, anaknya jadi yatim piatu, dan jelas dia harus bertanggung jawab gitu kan. Nyawa orang berharga lah ya. Jadi jangan anggap nyawa orang itu kayak sayuran ya gitu. Nyawa orang berharga gitu. Jadi kalau kita posisi kita siapa aja lah, tetap kita harus berkendara tuh melihat siapa sih yang dibawa kita itu. Kalau kita sendiri juga kita bawa nyawa sendiri gitu kan. Kita punya keluarga, punya anak istri gitu. Jadi itu sahabat ya. Jadi berkendara di jalan, baik di jalan tol, di jalan biasa, jalan raya biasa, di pegunungan, tetap harus hati-hati dan kecepatan tetap harus dikontrol. Oke, thank you. Assalamualaikum.